Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan lanjutkan lagi pelajaran pecahan kita, yaitu mengurutkan pecahan. Yang pertama, kita akan mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Gunakan tanda lebih kecil dari. Ini tandanya ya, lebih kecil dari. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. 5/6, 3/6, dan 1/6. Kita akan urutkan ketiga pecahan ini dari yang terkecil. Nah, di sini penyebutnya sudah sama. Karena penyebutnya sudah sama, jadi kita tinggal lihat pembilangnya. Yang paling kecil adalah 1/6, lebih 1/6 lebih kecil dari 3/6, lebih kecil dari 5/6. Contoh yang nomor 2, kita diminta untuk mengurutkan pecahan yang penyebutnya berbeda. Kita samakan penyebutnya. 5 dengan 10. Kelipatan 5 adalah 10. Jadi kita pakai 10. Penyebutnya kita gunakan 10. 5 supaya 10 kita harus kali 2. Ini kita kalikan 2 kali 2. Jadi pembilangnya juga harus dikali 2. Hasilnya adalah 4/10. 6/10 sudah tetap, tidak perlu dirubah lagi, tidak perlu dicari lagi pecahan senilainya. 2/5 ini senilai dengan 4/10. Kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, ini juga harus dikali dengan 2 supaya hasilnya 10. Maka pembilangnya juga harus dikali 2. Hasilnya adalah 2/10. Nah, anak-anak, seperti itu tadi ya. Kita harus cari pecahan senilainya supaya penyebutnya sama. Jadi kita bisa urutkan sekarang. Nah, yang paling kecil adalah 2/5. 2/5 ini dengan 1/5 ya. Jadi 1/5 ini kurang dari 2/5, yaitu 4/10 ya. Kurang dari 2/5, kurang dari 6/10. Kita lanjutkan lagi. Contoh berikutnya. 3/7, 2/21, 2/3. Kita akan mengurutkan ketiga pecahan ini, tetapi penyebutnya berbeda. Kita sekarang harus menyamakan penyebutnya. Nah, 3, 7, dan 21 ini sama-sama kelipatan 3 dan 7 ini 21. Nah, jadi kita pakai 21 ya. Kelipatan itu adalah bilangan yang apabila dikalikan dengan bilangan asli. Misalnya 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9. Jadi kelipatan 3 itu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Kalau 7 juga gitu ya. 7 dikali 1 kan 7, 7 dikali 2, 14, 7 kali 3, 21. Jadi kelipatan 7 itu 7, 14, 21,
Jadi kita pakai penyebutnya 21. Nah, 7 dikali 3 hasilnya 21. Jadi 3 pembilang di atas ini kita juga harus kali 3 supaya hasilnya senilai, yaitu 9 per 21. 2 per 21 tetap ya. Nah, kemudian ini untuk mendapatkan 21, 3 ini kita harus kali itu 7. Dan pembilang 2 ini di atas ini juga harus kita kali 7. Ya, hasilnya adalah 14 per 21. Sekarang kita dapat melihat bahwa 2 per 21 paling kecil, kemudian 9 per 21, kemudian 14 per 21. Nah, jadi yang paling kecil itu kan 2 per 21. Lebih kecil dari 9 per 21, yaitu 3 per 7 ya. 3 per 7. Dan lebih kecil dari 2 per 3. 2 per 3, 2 per 3 ya. Nah, itu caranya anak. Kalau berbeda penyebut, kita harus samakan dulu penyebutnya. Ingatlah kembali tentang pecahan yang senilai. 4 per 10 senilai dengan 2 per 5. Bagaimana caranya mencari pecahan senilai? Dengan cara pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Ibu ulang lagi sekali ya. Ini namanya pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. 2 dikali 2 adalah 4, 5 dikali 2, 10, supaya ini penyebutnya semuanya sama. Sekali lagi Ibu ulangi. Langkah pertama, kita harus menyamakan penyebut. Ingat kembali pecahan senilai. Setelah menemukan hasilnya, baru diurutkan dari yang terkecil. Kita lanjutkan dengan materi yang selanjutnya. Mengurutkan pecahan dari yang terbesar menggunakan tanda lebih besar dari. Tandanya ini anak-anak ya, tanda lebih besar dari. Kita lanjut dengan contoh soal yang pertama. 3 per 8, 5 per 8, 2 per 8. Karena penyebutnya sudah sama, jadi anak-anak lihat saja pembilangnya. Yang terbesar adalah 5, kemudian 3, yang terakhir adalah 2. Jadi urutannya adalah 5 per 8 lebih besar dari 3 per 8, lebih besar dari 2 per 8. Kemudian contoh yang nomor 2 adalah 4 per 5, 3 per 20, 3 per 4. Nah, ini kita ditemukan lagi pada soal dengan penyebut yang berbeda. Penyebutnya yang berbeda. Kemudian kita harus menyamakan penyebutnya. Kita cari kelipatan ya. Kelipatan 4 dan 5 adalah 20. Kita pakai 20.
Tadi kan sudah Ibu jelaskan kelipatan itu adalah apabila suatu bilangan dikalikan dengan bilangan asli. Misalnya kelipatan 4 adalah 4, 8, 10, 4, 8, 12, 16, 20. Kalau kelipatan 5, 5, 10, 15, 20. Jadi, untuk mendapatkan pecahan yang senilai dengan 4/5, ini kita harus samakan dulu menjadi 20. 5 harus dikalikan 4. Jadi 4 harus dikali 4. Hasilnya adalah 16/20. Kemudian 4 kita harus kali 5 agar penyebutnya menjadi 20. 3 juga kita harus kali 5. Hasilnya adalah 15/20. Karena penyebutnya sudah sama, jadi kita dapat mengurutkannya dari, kita bisa lihat dari pembilangnya yang mana yang terbesar. Yang terbesar adalah 16/20. Kemudian 15/20. Yang paling kecil adalah 3/20. Nah, jadi kita lihat dari soalnya ya. Tadi yang paling besar 16/20 ini berasal dari 4/5 ya. Jadi 4/5 itu paling besar. Lebih besar dari 15/20 yaitu 3/4. Lebih besar lagi dari 3/4 ini lebih besar dari 3/20. Kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu 3/8, 1/2, 1/4. 1/4. Kita akan mengurutkannya dari yang terbesar. Nah, ini juga penyebutnya berbeda. Kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Kelipatannya kita pakai, kalau kelipatan 2 tuh 2, 4, 6, 8. Jadi kita pakai 8 ya. 2 dan 4 kelipatannya 8. Kalau kita sudah menemukan penyebutnya 8, maka kita tinggal menghitung nih. Setengah itu senilai dengan 4/8. Dan 1/4 itu senilai dengan 2/8. Kalau sudah seperti ini, penyebutnya sudah sama, jadi anak-anak lihatlah pembilangnya. Mana yang paling besar? Yang paling besar adalah 4/8, kemudian 3/8, kemudian 2/8. Jadi, pecahan yang paling besar adalah 1/2 ya. 4/8 adalah senilai dengan setengah. Setengah lebih besar daripada 3/8. 3/8 lebih besar daripada 1/4. Nah, anak-anak, sekian dulu video pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Dan untuk pembelajaran selanjutnya akan kita bahas pada video selanjutnya. Om Santi 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 Om.